Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Eko Sucahyono, guru SMK Farmasi Surabaya. Kali ini kita membahas mata pelajaran fisika tentang materi suhu dan kalor. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama menjelaskan konsep suhu dan kalor dalam proses pemuaian, perubahan wujud zat, dan perpindahan kalor. Yang kedua menjelaskan penerapan pada percobaan tentang perpindahan kalor. Materi yang kita pelajari ada 3, yang pertama suhu dan pemuaian, yang kedua kalor dan perubahan wujud, dan yang ketiga perpindahan. Suhu dan pemuaian. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Adapun macam-macam termometer, yang pertama ada termometer zat cair, yang kedua termometer bimetal, yang ketiga termometer hambatan, yang keempat termometer gas, yang kelima termokouple, dan yang keenam pirometer. Sifat fisik zat yang berubah antara lain volume, panjang, tekanan, atau warna. Jika dipanaskan disebut sifat termometrik zat. Titik tetap bawah termometer yaitu titik lebur es murni. Titik tetap atas termometer suhu uap di atas air yang mendidih pada tekanan 1 atmosfer. Jenis-jenis skala yang digunakan antara lain yang pertama termometer Celcius, titik tetap bawahnya 0 derajat Celcius, titik tetap atas 100 derajat Celcius. Pada termometer Fahrenheit, titik tetap bawahnya 32 derajat Fahrenheit, titik tetap atas 212 derajat Fahrenheit. Pada termometer Kelvin, titik bawahnya 273 Kelvin, titik atasnya 373 Kelvin. Pada termometer Reaumur, titik tetap bawahnya 0 derajat Reaumur dan titik tetap atas 80 derajat Reaumur. Hubungan skala Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Perbandingan selisih suhu termometer Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur yaitu 5/9/5 dan berbanding 4. Derajat Celcius sama dengan 5/9 kali dalam kurung derajat Fahrenheit dikurangi 32 sama dengan Kelvin dikurangi 273 sama dengan 5/4 derajat Reaumur. Pemuaian bisa terjadi pada zat padat, zat cair, maupun gas. Pada zat padat terjadi pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Pada zat cair dan gas terjadi pemuaian pada zat padat. Yang pertama pemuaian panjang. Dirumuskan delta L sama dengan alfa kali L0 kali delta T, di mana delta L adalah perubahan panjang. Alfa adalah koefisien muai panjang dan L0 adalah panjang mula-mula. Pada pemuaian luas, delta A sama dengan beta kali A0 kali delta T, di mana delta A adalah perubahan luas, beta adalah koefisien muai luas, A0 adalah luas mula-mula. Kemudian pemuaian volume, delta V sama dengan gamma kali V0 kali delta T, di mana delta V adalah perubahan volume, gamma adalah koefisien muai volume, dan V0 adalah volume mula-mula. Dengan beta sama dengan 2 alfa atau koefisien muai luas sama dengan 2 kali koefisien muai panjang. Gamma sama dengan 3 alfa, koefisien muai volume sama dengan 3 kali koefisien muai panjang. Pemuaian volume pada zat padat, delta V sama dengan gamma kali V0 kali delta T. Delta V didapat dari jumlah zat pada zat padat yang hilang atau melebur. Anomali air. Pada umumnya zat cair akan memuai jika dipanaskan dari suhu rendah ke suhu tinggi dan akan menyusut jika didinginkan dari suhu tinggi ke suhu rendah. Namun hal ini tidak terjadi pada air. Air akan menyusut
saat dipanaskan dari suhu 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius dan akan memuai saat didinginkan dari 4 derajat Celcius turun menjadi 0 derajat Celcius. Itu yang disebut dengan anomali air. Zat lain yang memiliki sifat anomali seperti parafin dan bismut. Pemuaian gas. Persamaan keadaan gas P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Berikutnya kalor dan perubahan wujud. Suhu, kalor, dan energi dalam. Suhu adalah derajat panas suatu benda. Suhu mempresentasikan energi kinetik satu molekul zat. Kalor adalah energi yang mengalir dari benda panas ke benda yang lebih dingin karena adanya perubahan suhu. Dan energi dalam adalah ukuran energi seluruh molekul dalam zat. Kalorik adalah zat alir yang terkandung dalam benda dan tidak kasat mata. Teori kalorik dan teori kinetik. Teori kalorik menyatakan bahwa benda yang suhunya lebih tinggi mengandung lebih banyak kalorik daripada benda yang suhunya rendah. Ketika dua benda yang suhunya berbeda disentuhkan, terjadi perpindahan kalorik dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu rendah. Teori kinetik menyatakan bahwa zat disusun oleh partikel-partikel kecil yang selalu bergerak. Dalam benda yang lebih panas, partikel-partikel bergerak lebih cepat sehingga energinya lebih besar daripada benda-benda bersuhu. Kalor jenis disimbolkan C kecil adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Sedangkan kapasitas kalor disimbolkan C besar adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Dirumuskan Q sama dengan M kali C kali delta T atau Q sama dengan C besar kali delta. Azaz Black. Pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepaskan oleh zat bersuhu tinggi sama dengan besarnya kalor yang diterima zat bersuhu lebih rendah. Disimbolkan Q lepas sama dengan Q terima. Prinsip ini digunakan pada kalori. Perubahan wujud zat. Wujud zat gas, cair maupun padat. Zat padat berubah menjadi gas disebut menyublim, sedangkan gas berubah menjadi padat disebut dengan deposisi. Sedangkan cair berubah menjadi gas disebut dengan menguap, dan gas berubah menjadi cair disebut mengembun. Sedangkan padat berubah menjadi cair, yaitu melebur, dan cair berubah menjadi padat yang disebut dengan membeku. Kalor yang diperlukan untuk melebur, Q sama dengan M kali LF, dengan LF adalah kalor lebur, M adalah massa, Q adalah kuantitas kalor. Untuk benda mendidih, Q sama dengan M kali LV, dengan LV adalah kalor didih. Perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada convection, ada conduction, ada radiation. Apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel. Konduktor merupakan zat yang mudah mengantarkan kalor, sedangkan isolator merupakan zat yang sukar mengantarkan kalor. Setiap zat dapat mengantarkan kalor secara konduksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi konduksi, yang pertama selisih suhu antara dua permukaan, yang kedua ketebalan dinding, yang ketiga luas permukaan, dan keempat konduktivitas termal. Untuk mencari laju konduktivitas termal, Q per T sama dengan K kali A kali delta T dibagi L, di mana L adalah panjang, T waktu, Q adalah kuantitas kalor,
A ada luas, delta T adalah selisih suhu, dan K adalah koefisien konduksivitas termal. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel. Faktor-faktor yang mempengaruhi konveksi, yang pertama selisih suhu antara dua permukaan, yang kedua luas permukaan, yang ketiga koefisien konveksi. Untuk mencari laju konveksi termal, Q per T sama dengan H kali A kali delta T, di mana H adalah koefisien konveksi termal. Perpindahan kalor yang terakhir yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan energi kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Faktor-faktor yang mengaruhi radiasi, yang pertama luas permukaan, yang kedua suhu mutlak permukaan. Untuk mencari laju radiasi termal, Q per T sama dengan eta kali A kali T pangkat 4, di mana eta adalah tetapan Boltzmann. Pemanfaatan radiasi antara lain untuk rumah kaca. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.